Untuk selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Konfigurasi DNS server sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, sebelumnya di Cisco saya udah bikin uh, networknya, terus tampilannya agar rapi ya dan mudah untuk settingnya nanti. Di sini ya, sesuai yang telah disubneting. Di sini LAN dosen udah ya sesuai networknya 00, terus lipatannya bakal 4 semua. 4, di sini 8, di sini 12, dan di sini 16. Oke. Dan di setiap device dan interface udah saya taruh untuk IPv4-nya berapa dan IPv6-nya berapa. Di sini udah ada. Ya, di sini juga. Saya udah sesuaiin sama ini. Kita konfigurasi DNS server. DNS server kita konfigurasinya. Oke, sesuai dari gambar sini logikanya kita config ya DNS servernya. Konfigurasinya ya sesuai sama yang di sini lah. Dan ini juga saya urutin sesuai, nggak ada tabrakan insya Allah, nggak ada tabrakan overlap IP. Kita cek, kita silang apakah udah sih. Oke, udah sih. Jadi untuk konfigurasi DNS-nya udah. Jadi untuk SS-nya nanti saya taruh di laporan. Lalu ketiga, buat konfigurasi agar router dapat diakses SSH dari PC atau server. Oke. Pertama, apa itu SSH? SSH itu adalah sebuah protokol secure shell. Jadi protokol ini memungkinkan agar device yang terhubung dengannya dapat mengakses OS dari si router ini gitu. Jadi dipakailah SSH. Lalu ada istilah telnet dan SSH. Di mana telnet ini juga sama fungsinya kayak SSH, dia sama-sama protokol untuk agar routernya bisa diakses, tapi yang membedakannya SSH ini dia tuh memakai sebuah kripto enkripsi gitu ya, enkripsi sehingga lebih aman gitu saat terjadi pertukaran informasi. Jadi apa yang dilakukan itu terenkripsi gitu, data-datanya apa, terus password-passwordnya apa, semuanya terenkripsi gitu. Ya gitu, jadi aman. Oke, terus kita setting ya buat SSH-nya dari router. Ya kurang lebih komennya begini. Saya udah nulis, jadi langsung aja. Apa yang pertama kita lakuin? Pertama kita lakuin dulu untuk tentuin hostname sama passwordnya. Sama di sini saya sebenarnya nggak mesti ada password, tapi buat lebih aman aja ya. Main clean aja, kita pakai password dan ada enkripsi passwordnya. Oke. Di router 1 kita config enable, terus config, masuk ke mode config, terus hostname-nya R1, passwordnya pas R1, dan kita aktifin encryption passwordnya. Oke. Kalau udah, selanjutnya kita aktifin si SSH-nya. Oke. Ya, kita jelasin dulu. Di sini kita masuk ke mode line kita ya. Dan di sini maksudnya 02 itu adalah dari 0 sampai 2 berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Oke, berarti 3. Di sini maksudnya adalah 3 buah di saat bersamaan hanya dapat 3 buah secure shell yang aktif. Maksudnya 3 buah, anggap aja klien lah, yang bisa mengakses si SSH dari router 1 ini secara sekaligus gitu. Jadi kalau ada lebih, dia nggak bisa mengakses. Jadi cuma 3 ini doang yang bisa secara sekaligus.
kalau mau akses berarti nunggu salah satunya ada yang mati dulu gitu. Terus tapi mungkin saya belum tahu pastinya gimana, tapi secara teori gitu. Tapi bisa jadi eh, mungkin ya bisa jadi nanti saat udah ini tiga klien ngakses, bisa jadi pas klien lain ngakses ada satu klien yang bakal ke interrupt gitu, mungkin bisa jadi. Terus kita transport SSH-nya, masukin SSH-nya, terus password SSH-nya apa, terus kita login ya biar masuk ini password sama SSH-nya. Terus kalau udah ini lanjut, terus masih lanjut, terus ini kita taruh IP domain name R1, dan dimana ini itu fungsinya buat si SSH nanti. Jadi buat naruh domain name dari LAN ini, dari R1-nya. Eh, jadi fungsinya itu nanti buat enkripsi, memudahkan enkripsi nanti di SSH. Terus juga ya untuk identifikasi diri si routernya itu. Ini namanya router 1 dengan RSA sekian gitu. Nanti kalau ada komunikasi RSA atau enkripsi gitu kriptonya bisa mudah gitu karena udah ada identifikasinya. Untuk router sekian ini nama domain name-nya gitu. Terus komen bawahnya crypto key generate RSA, yang mana di sini tuh kita bikin crypto key-nya gitu. Karena SSH kan perlu kripto, jadi kita aktifin dulu si kriptonya. Lanjutin dulu, kita copy. Oke, terus di sini mau berapa bit untuk modulusnya? Kita pakai 1000. Oke, terus username-nya sama password. Di sini buat mengakses SSH-nya, ntar username-nya apa, terus password-nya apa gitu. Dari klien, SSH dari klien. Oke, oke. SSH has been enabled. Berarti SSH-nya udah bisa di akses. Nah, tapi ini baru setting SSH-nya. Kalau kita mau akses misalkan ini, kita mau akses dari sini, berarti kita harus aktifin dulu nih si ini, interface ini. Dan di mana kalau kita mau aktifin ini, kita harus udah setup dulu ini si PC-nya. Jadi kita setup aja dulu. Setup dulu aja buat PC ini. Lalu yang router 2 juga kan sama. Harus tersetup juga interface antara si router ke PC ini. Gitu. Jadi ya udah kita setup dulu aja. Buat PC 1 kita ikutin ya sesuai yang ada di Cisco. Oke, kita masuk ke konfigurasi. Ya. Oke, buat konfigurasi PC 1 kayak gini. Ya udah saya sesuaikan juga ya dari IPv4 sampai IPv6-nya. Kita coba close. Oke, berarti udah berhasil. Lanjut kita konfigurasi ke PC client. Konfigurasi PC client udah jadi ya, sama yang di Cisco. Oh ya, tadi itu statik ya, pokoknya buat hostnya di sini. PC buat kliennya statik, saya nggak pakai DHCP karena ini mas konfigurasi yang simple, kita pakai aja statik. Oke, kita coba silang. Oke, berarti udah berhasil. Oke, karena ini kliennya udah uh, terkonfigurasi semua, mulai dari PC1, PC klien, dan NS tadi juga udah. Maka kita tinggal setting SSH-nya. SSH tadi udah ya untuk R1. Tadi udah. Oh ya,
Jadi interface-nya harus diaktifin juga. Jadi karena ini port switch ya, karena ini port switch, jadi yang dilakuin tuh ini adalah disebutnya VLAN gitu ya. Karena ini port switch. Jadi kita masuk ke interface si VLAN-nya. Kita lihat dulu ya, ini ada config ethernet 010 VLAN 1 ya. VLAN 1. Oke, berarti kita masuk ke interface VLAN 1. IP address-nya sekian ya 01. Kita masukin IP address-nya dan subnet mask-nya, terus IP VNAME-nya juga. Ini udah saya ketik, tinggal masukin aja. Kita keluar dulu. Oke, sip. Udah saya masukin ya IP-nya untuk interface ini, interface VLAN ini. Terus kita jangan lupa kita mulai. Oke, configuration, boolean configuration, oke gitu. Berarti udah jalan ya kodenya. Begitu juga untuk R2 dan R3 sama langkahnya kayak tadi, di mana kita bikin hostnya, terus kita buka setting SSH-nya, konfigurasinya, terus kita masukin interface yang terhubung ke kliennya gitu. Oke, kita langsung aja ke sana. Dua, sama kayak tadi komennya. Ya, untuk penjelasannya kayak tadi kurang lebih. Di sini saya langsung aja masukin komen-komen yang udah saya ketik. Terus ini buat uh, ya, si SSH-nya. Oke, udah. Terus buat VLAN-nya juga sama kayak tadi, kita lihat dulu VLAN di Ethernet 010 sama VLAN 1. Sebenarnya settingnya mau berapa juga bisa, tapi sini saya simpelin jadi VLAN 1 aja semuanya untuk semua router. Terus interface VLAN-nya. Oke, oke, udah selesai untuk router 2. Kita keluar aja, kita run. Nah, untuk router 3 sama kayak tadi. Eh, Sebelum saya masukin dulu. Router 3, masukin router 3, terus passwordnya R3, R3, domain R3, password R3, username R3, terus untuk IP address-nya samain 017, subnet masknya udah benar, terus ininya 8000, 8001 ya. Oke, karena ini juga pakai flash ethernet, jadi kita pakai bilang dulu. Oke, kita masuk ke router 3, kita mulai config. Sama kayak tadi confignya, cara confignya. Masuk apa saja. Oke, SSH udah jadi, terus kita masukin interface untuk VLAN 1. 17, benar, 17, 252, 8001. Iya, benar. Oke, untuk setting SSH-nya udah selesai untuk setiap router. Jadi ini udah selesai untuk poin ketiga. Lalu poin masuk ke langkah 4 yaitu nge-setup si router ini melalui SSH.
Jadi konsepnya akses SSH-nya dari tiap-tiap klien yang terhubung. Jadi router satu terhubung ke sini berarti ntar bakal disetting dari sini. Terus router 2 dari PC klien dan router ketiga terhubung ke DNS server, berarti ntar dari DNS server diakses melalui SSH, protokol SSH. Caranya gimana? Caranya bisa pakai ini, udah ada. Atau bisa pakai command prompt. Saya tuh udah sempet nyoba. Uh, Gimana caranya pakai command prompt? Biar lebih programming able. Pakai command SSH min L, terus nama username-nya root R1 tadi, terus nama hostnya yang terhubung dengan klien tersebut, yaitu 192.168.0.1 ya. Nah di sini kan dia belum disetting ya, jadi belum bisa diakses. Kita akses aja yang sebelah sini satu, terus suruh masukin passwordnya pas R1 tadi, ini nggak kelihatan. Oke, kalau udah kayak ini artinya kita udah masuk ke OS-nya router 1, berarti SSH-nya berhasil ya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah konfigurasi IP. Yang saya lakukan tuh konfigurasi IP interface-nya, maksudnya IP interface, dan konfigurasi routing, static routing ya, saya pakai static routing. Oke, di sini kita konfigurasi aja buat si interface 10 ini, dan IPv6-nya juga ini. Ya inilah udah saya sediakan, dan ini udah sesuai dengan root subnetting tadi di awal. Oke, terus yang saya lakukan selanjutnya adalah static routing. Nah, dimana kalau dari sini berarti static routingnya kemana aja? Berarti ke jaringan yang tidak terhubung ke router satu ini, yang mana yaitu adalah jaringan server, jaringan antara router 2 dan router 3, dan juga jaringan VLAN siswa gitu. Kenapa dilakukan static routing? Karena di router ini dia hanya mengenali tetangga-tetangganya, maksudnya ya port-portnya doang gitu yang terhubung dengan dia. Berarti port yang tidak terhubung dengannya dia tidak secara otomatis dikenali oleh router tersebut, maka dibuat jalur agar ia mengetahui rute gitu, rute jaringan yang bakal dituju gitu ya. Oke, yang saya lakukan berarti kan tadi dari sini aja, berarti IP root, komennya IP root, terus jaringannya apa, subnet masknya apa, 252, terus next hop-nya apa, next hop berarti dari router 1 next hop-nya ke sini, interface dari router 3 yang sebelah sini ya, titik 9. Terus untuk jaringan selanjutnya berarti yang ini jaringannya 12, subnet masknya sama, terus next hop-nya juga sama. Next hop itu berarti dari router 1 dia bakal kemana ya, interface mana gitu yang terhubung sama dari router lain gitu. Berarti sebelah sini 9 juga, terus network selanjutnya titik 4, subnet mask sama, terus next hop-nya juga bakal sama. Itu untuk IPv4-nya, terus IPv6-nya juga sama, berlaku seperti itu. Konsepnya seperti tadi ya, untuk next hop-nya berarti titik 21, terus networknya ini. Terus untuk jaringan-jaringannya ada yang 8.000, 6.000, dan 2.000, 8.000, 6.000, dan 2.000. Oke, udah pas. Berarti ya ini untuk config static routingnya. Oke, kita langsung aja kita coba nge-setup si router 1 melalui SSH dari PC 1. Langsung copy aja. Jalanin untuk masukin si IP address dari interface router 1 yang sebelah sini, yang gigabit Ethernet 0. Oke, udah, terus udah di no shot juga, ini harusnya udah nyala, tapi ini harus dinyalain dulu yang sebelah tetangganya yang berpasangan.
Selanjutnya kita ke static routing. Saya kopas saja. Oke, udah, harusnya udah jalan ya untuk static routing dan masukin IP interface-nya. Kita jangan lupa kita oke untuk menyimpan konfigurasi. Oke, untuk router 1 udah. Sekarang kita masuk ke kita silang dulu. Oke, nggak ada error. Lanjut ke router 2 untuk dari sini, dari klien SSH, berarti komennya SSH min L, username-nya tadi R2 dan host yang tersedia 192.168.0.5. Oke, masukin passwordnya router 2. Oke, udah masuk ke router 2. OS-nya router 2, berarti SSH-nya jalan. Komennya sama kayak tadi, saya konsepnya berarti ya masukin aja IP address untuk interface gigabit Ethernet 0/0, masukin IP-nya, terus IPv6-nya, terus untuk static routingnya bagaimana ya gini ya, penjelasannya berarti yang tidak terhubung dengan router 2 jaringannya, berarti jaringan ini 16 ya, 16, terus ini 8, terus yang ini 0 gitu, terus IPv6-nya juga sama konsepnya. Udah, sekarang langsung kita masukin aja untuk interface-nya. Oke, kita masukin. Oke, terus buat static routingnya masukin juga. Oke, harusnya udah bisa. Kita write, jangan lupa. Oke, building oke, terus kita silang, nggak ada error, jadi udah bisa harusnya. Selanjutnya yang terakhir untuk router 3, maaf, dari klien sini. Kita akses router 3 dengan komen SSH min L, terus router 3 host yang tersedianya 192.168.0.17 ya, yang terhubung dengannya. Passwordnya pas R3, terus masuk ke mode enable, passwordnya sama pas R3. Oke, kita udah masuk ke line config. Untuk router 3 ini sama ya kayak tadi. Kita ya bedanya ini ada dua interface settingannya berdua-duanya. Untuk gigabit Ethernet 00 dan 01, berarti 00 IP-nya 9, yang bawahnya 13, untuk IPv6-nya 4001, untuk di 00 yang 2 berarti 6001. Oke, udah. Terus static routingnya gini. Berarti yang nggak terhubung ya dengan router ini. Berarti yang nggak terhubung kan cuma ini sama ini, cuma ada dua. Berarti si 00 sama bawahnya 04. Oke. Oh ya, untuk next hop-nya juga berarti berbeda. Berarti kalau router 3 next hop-nya untuk mau ke jaringan ini berarti next hop-nya ke sini. Ke router 1, kalau jaringan bawahnya VLAN siswa, next hop-nya berarti ke router 2 gitu. Berarti yang untuk yang 00 next hop-nya ke 10, yang bawahnya yang 04 itu next hop-nya ke 14. Begitu juga konsepnya untuk IPv6-nya gitu. Oke, komennya karena udah saya tulis komennya, langsung copy aja semua. Ya, untuk masukin IP gigabit 00 ini untuk masukin ke IP ke 01, terus ini untuk static routing. Oke, terus kita exit aja, terus kita buat harusnya udah jalan. Oke, maaf tadi untuk IPv6-nya belum diaktifin ya untuk routingnya, jadi harus diaktifin dulu. Ya, kita aktifin aja.
Sekalian kita cobain lah ya. Terus agar kita cobain bahwa router 3 bisa diakses dari PC1. Router 2 juga bisa diakses dari PC1. SSH min L R1 192 168 1 1 bermasuk ke router 1. Kita masuk ke mode config general, kita aktifin aja IPv6 unicast browsing. Oke, udah, kita exit, kita mulai. Oke, sekarang kita coba masuk ke router 3, berarti SSH min L router 3, terus hostnya 128. Coba ya kita pakai yang 13 harusnya udah bisa, soalnya dia udah nyala. Nah, bisa gitu. Passwordnya 3 enable pasar 3, terus masuk ke mode config, terus kita nyalain IPv6 unicast routing. Oke, exit, kita dari IP3 R3 udah nyala. Coba kita akses SSH ke R2. SSH min L R2 192 168 0 14 pas R2. Oke, kita udah berhasil masuk ke R2 ya. Berarti terbukti tadi kan bahwa bisa tuh kita mengakses router SSH router ini dari PC klien asalkan dia terhubung secara langsung ataupun nggak langsung di inbound gitu ya terhubung. Terus masuk ke R2, kita aktifin unicast routing. IPv6 unicast routing. Oke, kita exit, kita write, jangan lupa kita write. Oke, kita silang. Oke, nggak ada yang error. Oke, selanjutnya langkah ke-6 ya, lakukan browsing pada PC klien. Sebenarnya ini kan DNS server, jadi DNS server itu karena dia nggak ada web server ya, jadi di server ini kita jadikan dia memiliki service web dan HTTP ya maksudnya, dan service DNS. Oke, sini DNS-nya udah HTTP-nya udah saya edit di sini. Terus DNS-nya juga udah saya tambahin untuk namanya rifki.com untuk IPv4 dan rifkiv6.com untuk IPv6 dengan tipenya 4A record ya. Terus ya ini IP dari servernya. Dimana kalau kita ngeakses dari klien itu bisa dari DNS, nama domain name, ataupun langsung dengan IP-nya, IPv4 maupun IPv6 gitu. Jadi kalau kita ngakses DNS ini, dia tuh berarti dia nge mengacu kepada IP yang ini gitu. Lalu IP ini kan service HTTP-nya ini gitu. Oke, coba kita testing ya untuk akses webnya. Kita coba dari PC1. Pertama kita coba dulu untuk langsung IPv4 192.168 berapa 18. Oke, berhasil ya. Terus selanjutnya kita coba di PC1 dulu. Kita coba pakai IPv6. Akses pakai IPv6. Oke, berhasil ya. Oke, tadi ada kesalahan ya, harusnya tadi dinyalain dulu di DNS server untuk DNS service. Terus kita coba kalau kita akses si web ini menggunakan domainnya. Jadi ipv4.com. Oke, jalan. Coba kalau ipv6.com. Ya, ini harusnya udah jalan juga.
Nah, ini jalan. Oke, tv6.com. Oke, terus kita coba isi klien. Kita akses web browsernya. Agak lama ya untuk loadingnya. Kita coba review v6 tv6.com. Ya, jalan. Terus coba pakai rifki.com. Nah, sama jalan. Kita coba pakai IP Q4 dan Q6. 16 Q4 ya. Jalan. Terus coba pakai V6. 4002. Oke, jalan. Oke, berhasil lah berarti untuk akses web baik dengan IP maupun dengan DNS. Oke, sampai situ. Oke, berarti untuk penjelasan video tentang studi kasus berakhir sampai di sini. Eh, Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga mahasiswa dan masih belajar. Eh, Jika masih ada kesalahan, mungkin dari Pak Adit ataupun dari teman-teman boleh di komen di YouTube. Ya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi